Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya lah yang begitu banyak, yang tidak terkira, sampai hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab tentang akidah golongan yang selamat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah di setiap penjelasan, di setiap halaman dari kitab ini. Dan beliau menggunakan metode as-su'al wal jawab, menggunakan metode soal dan jawab dengan tujuan mempermudah bagi orang yang mempelajari kitab ini, yang beliau khususkan bagi orang-orang yang mengawali pembahasan tentang akidah, tulabul ilmi yang mengawali pembahasan tentang akidah agar mendapat kemudahan di dalam mempelajari kitab beliau tersebut. Pada pertemuan yang terakhir jemaah sekalian, kita sampai di pertanyaan yang ke-50 di halaman yang ke-57. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan ke-51 di halaman ke-59. Kalau pada pertemuan yang lalu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala telah menjelaskan tentang tauhid ar-rububiyah, kemudian juga tauhid al-uluhiyah yang merupakan salah satu dari kandungan al-imanu billah. Maka kita masuk kepada tauhid yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Ya, di sini diberikan pertanyaan oleh beliau, ma huwa tauhidul asma was sifat? Ya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma dan sifat? Apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat? Ya, beliau memberikan jawaban, huwa al-iman bima wasafallahu ta'ala bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ula wa imraruha kama ja'at bila kaif
kama jama'a Allah Ta'ala baina itsbatiha wa nafyi at-takyif 'anha fi kitabih fi ghairi mawdi'. Ya, jadi iman atau tauhid al-asma dan sifat adalah al-iman yang mengimani segala yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya. Ya, mengimani apa saja yang Allah sifatkan atas dirinya. Baik itu di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim, atau yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari al-asma'il husna, ya, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wa sifatil ula atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa imraruha kama ja'at bila kaifa, dan menjalankan hal tersebut, mempercayai hal tersebut, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kama ja'at, sebagaimana adanya, bila kaifa, tanpa menanyakan bagaimananya. Mohon maaf saya lepas ya, takut. Ya. Jadi mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang dirinya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imraruha, ya, imraruha ini secara letterlek artinya memperjalankannya, ya. Memperjalankan lafaz-lafaz tersebut baik dalam Quran maupun dalam As-Sunnah kama ja'at, sebagaimana datangnya, sebagaimana adanya, bila kaifa, ya, tanpa bagaimana. Maksudnya tanpa mempertanyakan bagaimananya. Kama jama'a Allah Ta'ala baina itsbatiha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gumpulkan atau gabungkan hal tersebut antara itsbatiha, penetapannya, wa nafyi takyifi anha, dan meniadakan tentang menanyakan bagaimananya, fi kitabihi, dalam Al-Qur'anul Karim, fi ghairi maudhi, di lebih dari satu tempat. Ya, ini penjelasan yang panjang ya dari Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ada penjelasan yang ringkas dari para ulama, termasuk diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang makna tauhid al-asma dan sifat. Beliau menjelaskan ifradullahi bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Ya, satu baris ya. Jadi maknanya tauhid al-asma dan sifat, ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Saya ulangi, ifradullahi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Kalau dulu tauhid rububiyah apa? Ikhwani fillah azakumullah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam zat Allah dan perbuatannya, bahwasanya Allah yang Maha mengatur, Maha memberikan rizki, kemudian juga Maha menciptakan, dengan tauhid rububiyah. Kemudian kalau uluhiyah, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepadanya. Masih ingat ya? Nah, sekarang tauhid al-asma dan sifat, mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jelas insyaallah. Ini pengertian lain ya, definisi lain yang lebih ringkas. Kalau di sini lebih rinci yang di kitab kita. Ya, ringkasnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Baik. Kemudian Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala menyebutkan di sini beberapa ayat ya dari Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan tauhid al-asma dan as-sifat. Ya,
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum, apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dengan ilmu seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, tentu tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Ya, ibaratnya seorang yang berdiri di pinggir laut, ya, dia memegang sebuah jarum, ya, dia ambil dari laut tersebut air, ya, apa yang keluar dari jarum tersebut berupa tetesan air, ya, itulah ilmu seluruh manusia yang ada. Sedangkan samudra yang begitu luas, bahkan lebih daripada itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah Maha meliputi seluruh ilmunya makhluknya. Artinya kita di dalam memahami al-asma dan as-sifat, maka kita jalan yang paling selamat adalah menetapkan apa adanya sebagaimana dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kata beliau bila kaif, ya, tanpa menanyakan bagaimananya. Mafhum yang dimaksud, ya. Baik. Yang kedua, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala nafikan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini namanya peniadaan, nafi. Lalu Allah tetapkan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini maksudnya Syekh di kalimat yang sebelum ayat. Allah gabungkan, ya, antara penetapan dan penafian. Ya, seperti kalimat la ilaha illallah, itu kan la ilaha penafian, peniadaan. Segala sesembahan selain Allah. Illallah penetapan. Nah, di sini juga demikian, laisa kamitslihi syai', peniadaan. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tetapkan wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, Allah mendengar seluruh apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, baik dengan keras, dengan pelan, dengan berbisik, semuanya Allah maha mendengarnya. Nah, kita makhluk tidak seperti itu jemaah sekalian. Ya, kalau ada di hadapan kita, ya, 3 orang misalnya, masing-masing berbicara sendiri-sendiri di hadapan kita, kita tidak mampu menangkap, kan gitu, ya. Ada 2 orang berbisik, ya, jauhnya 5 meter dari kita berbisik, kita nggak dengar. Ya, ini kelemahan kita sebagai makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar seluruh apa yang dikatakan oleh makhluknya, baik itu keras maupun pelan, dengan bahasa yang beragam, dengan bahasa yang berbeda-beda, di waktu yang sama. Ya, kita bayangkan sekian juta, bahkan puluh juta atau lebih manusia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang berbeda. Allah maha mendengar ucapan-ucapan mereka. Dialah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya, kita sebagai manusia lemah penglihatan kita, tidak mampu melihat apa yang tidak tampak. Ya, jangankan yang tidak tampak, yang tampak saja, yang terhalang kita nggak bisa melihat. Ya, apa yang di balik tembok ini kita nggak bisa melihat, apa yang di bawah, ya, karpet yang kita duduki, apa berapa semut yang ada nggak tahu. Ya, inilah kelemahan kita sebagai manusia. Kemudian pandangan kita juga terbatas.
ya jauhnya terbatas, yang kecil-kecil nggak kelihatan. Ya, ini kelemahan kita sebagai manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Basir. Ya, maksudnya Syekh di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tiadakan permisalan sesuatu yang semisal dengan Allah, tapi di saat yang sama Allah tetapkan bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-An'am ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, dia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, namun dialah Allah Subhanahu wa taala yang dapat melihat segala penglihatan. Ya. Jadi penglihatan kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yudrikul absar, namun dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendapati segala pandangan dari hamba-hambanya. Ya, karena itu ketika ada seorang yang tanya kepada salah seorang ulama ya di zaman dahulu, ya bagaimana caranya supaya bisa menjaga pandangan jamaah sekalian, maka ulama tersebut mengatakan yang maknanya yaitu kesadaranmu bahwasanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu ya lebih cepat daripada pandanganmu kepada apa yang akan engkau lihat. Ya, ulama tersebut menjawab yaitu engkau yakini, engkau sadari bahwasanya Allah melihat kepada dirimu lebih cepat daripada dirimu melihat kepada apa yang engkau lihat. Nah, dialah Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif yang maha halus, Al-Khabir yang maha mengetahui segala detail-detail perkara, segala detail-detail permasalahan, segala apapun yang begitu samar Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Latif Al-Khabir. Ini diantara al-asma al-husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha halus lagi maha mengetahui. Wa ghairi dzalik, ya, dan ayat-ayat yang lainnya yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kemudian wa fi Tirmidzi, di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, di sini disebutkan sekelumit dari biografi Al-Imam Al-Tirmidzi dalam footnote-nya. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz, ya, Al-Imam Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, ya, As-Sulami At-Tirmidzi. Ya, beliau bergelar Al-Imam Al-Hafidz. Ya, Al-Hafidz ini seorang yang menghafal ya sangat banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sanad-sanadnya. Ya, jadi tidak hafal Al-Quran saja jemaah sekalian, tetapi Al-Hafidz itu menghafal sekian ribu hadis. Ya. Dan ini adalah seorang imam yang sangat terkenal sekali. Kunyahnya Abu Isa, nama beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah As-Sulami At-Tirmidzi. Ya, lebih terkenal dengan Imam At-Tirmidzi. Ya, ini satu daerah, satu nama ya, daerah yang disebut At-Turmud. Ya, Sannaf Al-Jami' As-Sahih. Ya, beliau mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih. Ya, kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Ya, jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan At-Tirmidzi. Ya. Kemudian disebutkan kitab yang lain yang beliau karang, Kitabul Ilal. Ya, beliau mendengar dari banyak para muhadditsin, di antaranya Imam Qutaibah bin Sa'ad, Abu Mus'ab, juga Imam Al-Bukhari. Ya, jadi beliau termasuk salah satu muridnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, dipuji oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Hakim. Ya, di mana beliau mengatakan sami'tu Umar ibnu Alaq yaqul matal Bukhari. Ya, telah wafat Imam Bukhari dan beliau tidak meninggalkan di negeri Khurasan yang semisal dengan Imam At-Tirmidzi, yaitu Abu Isa, di dalam ilmu, hafalan,
sikap wara' dan sikap zuhud. Maksudnya kata Imam Amr atau Umar bin Alaq, setelah wafatnya Imam Bukhari tidak ada di negeri Khurasan orang yang lebih alim, ya, lebih hafid, lebih wara', lebih zuhud daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, disebutkan di antara biografi beliau, baka hatta amiya wa baqiya dariran sinin. Ya, beliau saking banyaknya menangis sama sekalian sampai beliau mengalami kebutaan. Ya, wa baqiya dariran sinin, ya, dan tetap dalam keadaan seperti itu sampai bertahun-tahun. Ya, menangis ya. Jadi ulama dulu itu tidak hanya ilmu sama sekalian tapi juga amal, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Ya, jadi ada seimbang antara ilmu, kemudian amal, penghayatan, kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Isa an kitabihil Jami' sannaftu hadza fa'aradtuhu ala ulama'il Hijaz, ya, tentang kitab beliau Sunan At-Tirmidzi, beliau menyatakan aku sampaikan ya kitabku ini kepada ulama Hijaz, ulama Iraq, Khurasan, ya, faradu bih, ya, mereka semua meridhoi, ya, meridhoi akan kitab beliau yang bernama atau yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Ya, beliau sangat terkenal ya dengan hafalannya, dan beliau wafat di Turmud, ya, di daerah Turmud di tanggal 13 ya bulan 7 di tahun 279 Hijriah. Nah, ya, kita kembali ke atas ya. Jadi dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, ya, disebutkan di sini biografinya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau adalah seorang sahabat. Ya, mungkin jarang kita dengar ya Ubay bin Ka'ab, tapi beliau adalah seorang sahabat yang sangat masyhur sekali, sangat terkenal dengan keilmuannya, dengan ilmunya. Beliau adalah Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, orang Madinah beliau. Ya, disebutkan di antara kelebihannya aqra'as sahabah, beliau penghafal Al-Qur'an yang paling utama di kalangan para sahabat. Ya, disebut juga Sayyidul Qurra, penghulunya para penghafal Al-Qur'anul Karim. Ya, beliau pernah turut serta dalam perang Badar dan seluruh ya jihad-jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara Al-Qur'anul Karim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an membacakan Al-Qur'anul Karim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsa an jam'in minas sahabah minhum Abu Ayyub Al-Ansari wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi riwayat hadisnya dituturkan oleh segolongan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an kana yahabuhu wa yukrimuhu wa yastaftih. Ya, jadi Umar bin Khattab begitu memuliakan ya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan meminta fatwa kepadanya, meminta fatwa kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ya, ketika wafat Umar mengatakan al-yaum mata sayyidul muslimin, pada hari ini telah wafat penghulunya kaum muslimin. Ya, beliau wafat di Madinah di tahun ke-19 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 22 Hijriah radhiyallahu anhu. Ya, kita kembali ke atas sama sekalian. Ya. Annal musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kaum musyrikin mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka menyebut-nyebut tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, ya, definisikanlah, nasabkanlah kepada kami Rabbmu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala al-ahad, yang maha tunggal. Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung. Allahus samad, dialah tempat bergantung. Ya, sampai akhir ayat, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Li'annahu laisa syai'un yulad illa sayamut. Karena tidak ada sesuatu yang dilahirkan kecuali dia pasti akan meninggal. Ya, jadi Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan.
Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, karena tidak ada sesuatu yang terlahir kecuali dia pasti akan menemui yang namanya kematian. Walaisa syai'un yamutu illa sayurath, dan tidak ada yang meninggal kecuali dia akan diwarisi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala la yamut, Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mati, wala yurath, dan tidak diwarisi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Qala lam yakul lahu syabih, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sesuatu yang syabih menyerupainya. Wala adil walaisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lam yakun lahu syabih wala adil walaisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Ya. Ini beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami berkaitan dengan pertanyaan yang ke-51 tentang tauhid al-asma dan as-sifat. Ya, pertanyaannya, kenapa kok ada penamaan tauhid al-asma dan sifat, jemaah sekalian? Ini tentunya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, adanya nama-nama Allah yang maha indah di dalam Al-Quranul Karim maupun dari hadis Nabi SAW. Begitu pula sifat-sifat Allah yang maha mulia dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Karena itulah para ulama untuk memudahkan, ya, mereka menyebut ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid al-asma dan as-sifat, yang kesemuanya memudahkan orang yang mempelajari tentang tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah, uluhiyah, dia yang harus diibadahi satu-satunya, dan Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Ini penamaan, jemaah sekalian. Ya, sebagaimana juga penamaan ada istilah halal, ada istilah haram, ada istilah makruh, ada istilah mandub, ya, ada istilah mustahab. Ya, ini penamaan saja. Ya, dulu juga pernah para ulama itu membagi tauhid menjadi dua. Ya, tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Kemudian yang kedua tauhid al-qasdu wat talab. Ya, tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Yang kedua tauhid al-qasdu wat talab. Ya, tauhid al-ma'rifah wal itsbat ini masuk padanya rububiyah dan al-asma was sifat. Kemudian al-qasdu wat talab adalah tauhid al-uluhiyah. Baik. Ya, kita coba lihat di salah satu kitab para ulama, jamaah sekalian. Dalam hal ini adalah kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau punya kitab, ya, tentang al-asma was sifat yang sangat indah, ya. Kitab ini beliau beri judul Al-Qawaidul Muthla fi Asma wa Sifatillahil Husna. Ya, jadi kaidah-kaidah yang tinggi, kaidah yang mulia tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ya, di antara yang beliau sebutkan, ya, tentang kaidah-kaidah di dalam al-asma al-husna. Beberapa kaidah tentang al-asma al-husna. Yang pertama, asmaullahi ta'ala kulluha husna. Kaidah yang pertama tentang asmaul husna. Yang pertama, asmaullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya husna, semuanya baik, semuanya indah. Semuanya baik, semuanya indah. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maksudnya balighatun fil husni ghayatuhu. Ya, artinya nama-nama Allah itu dalam puncak keindahannya. Ya. Li'annaha mutadamminah, karena nama-nama Allah, setiap nama-nama Allah mengandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan padanya. Ya, jadi kenapa disebut al-asma? Asma itu nama-nama, al-husna yang indah, yaitu baligha fil husni,
puncak di dalam keindahan, karena di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar dan seterusnya, masing-masingnya mengandung sifat-sifat yang sempurna, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam segala sisinya. Diberikan contoh di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Misalnya Al-Hayy. Apa Al-Hayy? Yang maha hidup. Al-Hayy, yang maha hidup, ya. Mutadammin lil hayatil kamilah. Sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh tidak ada dan tidak akan diakhiri dengan kefanaan. Nah, beda dengan kita hidup ya sekarang ini. Tapi dulu kita didahului oleh tidak ada. Dulu kan nggak ada kita sebenarnya. 100 tahun yang lalu semua yang ada di sini nggak ada. Dan nantinya kita tidak ada. Dalam artian fana, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Jadi sifat hidupnya Allah itu maha sempurna, tidak didahului oleh tidak ada dan tidak akan diakhiri dengan kefanaan. Sifat kehidupan yang sempurna. Contoh lain diberikan contoh di sini, Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Nah, ini beda dengan makhluknya. Kalau makhluk tidak tahu, belajar tahu. Itu pun yang diketahui sedikit. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala disebutkan al-ilmul kamil, ilmunya Allah itu sempurna, yang tidak didahului oleh al-jahl dan tidak akan diakhiri atau tidak akan diikuti dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Nah, kita manusia mengalami sama sekalian. Dulu nggak tahu, belajar tahu sedikit, habis itu lupa. Nah, ini sifat ilmunya manusia. Kalau Allah SWT tidak seperti itu, tidak didahului oleh kejahilan, tidak diikuti dengan kelupaan. Jadi ilmunya Allah maha sempurna, maha luas. Dialah Al-Alim. Paham ya? Nah, al-ilmul wasi' al-muhit bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila, ya. Jadi baik yang global maupun yang rinci Allah maha mengetahuinya. Contoh yang lain Ar-Rahman. Ya, diberikan contoh di sini Ar-Rahman, yang maha pengasih, mengandung Ar-Rahmah Al-Kamilah, mengandung sifat rahmat yang maha sempurna, di mana Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih kasih kepada hambanya, kepada hamba-hambanya, melebihi perempuan ini, melebihi ibu ini kepada anaknya. Ya, jadi ini diantara kandungan makna Ar-Rahman. Baik, dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi yang pertama apa kaidahnya? Nama-nama Allah seluruhnya adalah indah. Nah, ya, kemudian kaidah yang kedua, asmaullahi ta'ala a'lam wa awsaf. Ya, a'lam bi'tibari dalalatiha 'ala dzat wa awsaf bi'tibari ma dallat 'alaihi minal ma'ani. Wa hiya bil i'tibaril awwal mutaradifah li dalalatiha 'ala musamman wahid wa bil i'tibari tsani mutabayinah. Ya, jadi nama-nama Allah itu a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam, nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama-nama tapi mengandung sifat-sifat. Ada nama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan yang lainnya, semuanya adalah nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya mengandung sifat-sifat yang khusus. Ya, ini maksudnya a'lam wa awsaf. Jadi nama-nama al-asmaul husna, masing-masingnya ada nama-namanya dan masing-masingnya mengandung sifat-sifat yang berbeda. Tetapi semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini beberapa kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, di samping masih ada kaidah-kaidah yang lainnya.
Ya, kita lanjutkan ke kitab kita jamaah sekalian. Pertanyaan yang berikutnya yang ke-53. Ma dalilul asma'il husna minal kitabi was sunnah? Ya, apa dalil tentang al-asma'ul husna dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ma dalil al-asma'il husna minal kitabi was sunnah? Ya, dalil tentang al-asma'ul husna dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengannya. Ini sangat baik jemaah sekalian kalau kita sebutkan asmaul husna di dalam doa-doa kita. Ya, misalnya kita memohon ya rizki, kita sebutkan ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rizki, mudahkanlah rizki bagi hamba. Kita mohon pertolongan, kita sebut nama Allah yang berkaitan dengannya, ya Aziz yang maha perkasa, ya Jabbar, berilah hamba pertolongan. Kita dalam keadaan tidak tahu jalan keluar, kita sebutkan salah satu asmaul husna, misalnya ya Fattah, yang maha, wahai yang maha membuka urusan, wahai yang maha memudahkan, yang membuka segala sesuatu, mudahkanlah urusan hamba. Wahai yang maha mengetahui, ya Alim, ya Khabir, ajarkanlah, mudahkanlah hamba mempelajari ilmu, dan yang semisal dengannya. Ya Tawwab, tub alayya, tub alayna, wahai yang maha penerima taubat, terimalah taubat hamba, terimalah taubat kami. Ya, dan yang semisal dengannya. Ini termasuk dari tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan ada 3, satu diantaranya bertawasul dengan menyebutkan al-asmaul husna dalam doa-doa kita. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kita bisa garis bawahi, yaitu walillahil asma'ul husna. Jadi milik Allah nama-nama yang indah. Ini berarti Allah memiliki al-asma al-husna. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Isra ayat yang ke-110, qul ida'ullaha awida'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, katakanlah, serulah Allah Subhanahu wa taala atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kalian seru, dia Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Ya, ini bisa kita kasih garis bawah, falahul asma al-husna. Ini penetapan atau dalil bahwasanya milik Allah al-asma al-husna. Kemudian dalam surah Thaha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, bagi Allah atau miliknya lah al-asma al-husna. Ini juga sharih, juga jelas gamblang sekali bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Wa ghairiha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, masih ada ayat-ayat yang lainnya selain yang disebutkan oleh beliau. Ya. Wa qala, dan bersabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari hadis. Ya, ini luar biasa ya. Jadi selalu ada dalil disebutkan dari Quran, dari As-Sunnah. Sekarang dari hadis. Ya, di antara hadis tentang hal ini, al-asmaul husna, Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya, Allah itu memiliki 99 nama. Ya, tidak berarti hanya 99 sama sekalian, tapi yang kita ketahui ada 99. Ya, misalnya kita katakan fulan memiliki 1 juta misalnya. Tidak berarti hanya memiliki itu saja, tetapi mungkin memiliki yang lain, kan gitu ya. Disebutkan di sini Allah itu memiliki 99 nama. Tidak berarti tidak ada nama yang lain, ada nama-nama yang kita tidak mengetahuinya, tetapi yang diberitahukan kepada kita ada 99 nama. Ya, seperti para nabi dan rasul, ya jumlahnya sangat banyak, tapi yang kita ketahui ada 25 para nabi dan rasul. Ya, jadi Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang ahsaha maka dia pasti akan masuk ke dalam surga.
Nah, apa makna ahsoha? Maknanya yang pertama adalah memahami maknanya, memahami makna setiap asmaul husna. Apa itu ar-Rahman, apa itu ar-Rahim, ya, dan seterusnya. Yang kedua, hifdzuha, menghafalnya, menghafal al-asma al-husna. Yang ketiga, i'taqadaha, meyakininya. Kita meyakini bahwasanya Al-Quddus, Allah yang maha suci. Kita meyakini bahwasanya Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, dan seterusnya. Kita meyakini setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya, di antaranya dengan berdoa, menyebutkan salah satu di antara al-asma al-husna berkaitan dengan doa kita. 4 ya kandungannya. Makna apa ini? Ahsoha, dalam hadis ya. Ahsoha, memahami maknanya, kemudian menghafalnya, kemudian meyakininya, dan yang keempat, beribadah kepada Allah dengan al-asmaul husna tersebut. Nah, orang yang ahsoha dakhalal jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, mengenai penafsiran 4 kandungan tadi bisa dilihat dalam bukunya Syekh Abdurrahman ya As-Sa'di radhiyallahu rahimahullahu taala, ya, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Ya, bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Ya, penafsiran tentang ahsoha tadi. Baik, kemudian di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, As'alukallahumma, ya Allah, aku mohon kepada Engkau, bikullis min huwa laka, dengan segala nama yang Kau miliki ya Allah, sammaita bihi nafsak, yang Kau namai dengannya dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Engkau ajarkan pada salah satu dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau apa yang Kau sembunyikan dalam alam keghaiban di sisimu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak jamaah sekalian, namun yang kita ketahui ada 99 nama. Anta ja'alal Qur'an al-'azima rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hati hamba. Ya, ini doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita amalkan jemaah sekalian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan juga Imam Az-Zahabi menyetujui penilaian sahihnya. Baik. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Lalu akhirnya doanya. Tadi itu pujiannya ya. As'aluka Allahumma, ya Allah, aku memuji, aku memohon kepadamu, ya, dengan segala nama yang Kau miliki, yang Kau berikan nama dengannya atas dirimu, atau Engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Qur'anul Karim, atau Engkau ajarkan pada salah satu makhlukmu, atau Engkau sembunyikan di dalam, ya, keghaiban di sisimu. Doanya, anta ja'alal Qur'an al-'azim rabi'a qalbi, agar Engkau jadikan ya Allah Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hati hamba. Ya, ini juga dalil ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Baik. Kita cukupkan ya dulu jamaah sekalian, sudah jam 6 ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami maupun Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga kita semakin teguh, semakin memahami tentang prinsip dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah maupun al-asma dan as-sifat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.